Halo semuanya, gimana kalian? Sehat? Semoga sehat. Karena kalau udah turun ke jalan raya di Indonesia, kita itu sebenarnya lagi main game survival. Ini bukan lalu lintas, ini Hunger Games. Menyoroti perilaku pengendara motor. Di jalan raya, kita bisa lihat berbagai macam karakter manusia. Tapi yang paling sering bikin gregetan itu pengendara motor. Ini adalah spesies paling gesit dan misterius. Mereka bisa muncul tiba-tiba dari belakang, nyalip dari kiri, dari kanan, dari dimensi lain. Yang lebih bahaya itu yang suka lawan arah. Udah lawan arah, lampu sein ke kanan tapi beloknya ke kiri. Dia nggak taat aturan, tapi masih pengen ngetes insting kita. Ayo bisa nebak nggak gue mau kemana? Bro, gue komedian, bukan cenayang. Lampu merah gue saran, bukan perintah. Lampu merah itu di negara lain berarti berhenti. Di Indonesia itu berarti saran. Karena kalau udah malam dikit, itu jadi bendera start MotoGP. Lampu baru kuning, motor udah ngegas kayak Valentino Rossi dikejar utang. Terus kalau di lampu merah ada motor paling depan, dia itu kayak juru bicara. Dia yang pertama gas, yang lain otomatis ikut. Ada yang kayak gitu. Ternyata kepemimpinan itu lahir dari lampu merah. Perilaku pengendara mobil. Sekarang kita bahas pengendara mobil. Ini juga nggak kalah unik. Mereka itu ada dua tipe. Yang santai banget dan yang emosi banget. Tipe pertama ini jalannya santai banget, seakan-akan dia lagi di dunia yang lebih damai. Udah macet, jalannya slow, kayak dia lagi mikirin kehidupan. Aku harus kerja di sini terus nggak ya? Kapan aku nikah? Terus ada yang tipe kedua, yang emosian. Dia nyetir kayak lagi main GTA, lampu klakson dipencet terus, padahal di depannya macet. Pak, yang di depan bukan tembok, itu juga manusia yang macet. Kita semua korban, bukan musuh. Pejalan kaki, makhluk terpinggirkan. Pejalan kaki di Indonesia itu seperti minoritas yang ditindas. Trotoar yang harusnya buat mereka malah jadi tempat parkir motor, warung, bahkan ada yang jualan karpet. Pejalan kaki harus kreatif, lompatin genangan air, ngelawan arus kendaraan. Kadang udah kayak ninja. Zebra cross, spot ujian kesabaran. Di negara lain, zebra cross itu tempat nyebrang. Di Indonesia itu tempat ujian kesabaran. Kita berdiri di situ, mobil tetap jalan. Kita nunggu sampai ada pengendara yang insaf. Kita udah berdiri di zebra cross, ngeliatin mobil, berharap ada yang berhenti. Yang ada mereka malah nambah gas, kayak mau ngetes kita. Ayo kalau berani nyebrang. Kesimpulan dan callback. Jadi intinya, jalan raya di Indonesia ini adalah tempat latihan mental. Kita bisa lihat karakter orang dari cara mereka berkendara. Ada yang santai, ada yang emosian, ada yang seolah-olah punya 9 nyawa. Tapi yang pasti, kita harus sabar, hati-hati, dan selalu siap dengan kejutan-kejutan dari pengendara lain. Karena di jalan raya ini bukan cuma kendaraan yang bergerak, tapi juga emosi kita. Jalan raya di Indonesia itu bukan sekadar tempat buat kendaraan lewat, tapi ajang survival. Yang kuat bertahan, yang lemah minggir, yang taat aturan, ya itu mitos. Gue perhatiin, di Indonesia lampu merah itu bukan tanda berhenti. Itu lebih kayak saran. Lampu merah nyala, pengendara motor malah maju dikit-dikit, kayak main petak umpet sama polisi. Dan ada momen paling khas. Pas baru lampu hijau nyala, motor di belakang langsung tin. Kayak mereka ngelihat kita masih diem 1 detik itu dosa besar. Zebra cross di Indonesia tuh kayak mantan, ada tapi diabaikan. Kalau kita nyebrang di zebra cross, mobil malah ngebut bukan ngerem. Kayak, woi, ini zebra cross, mobil. Iya, terus kenapa? Emang gue zebra? Pejalan kaki di Indonesia tuh paling mental baja. Mereka nyebrang bukan nunggu mobil berhenti, tapi dengan modal nekat. Orang bule kalau nyebrang tuh nunggu kendaraan berhenti dulu, baru jalan. Di sini orang nyebrang dulu, kendaraan yang mikir, nabrak gak ya? Di negara maju, garis putih di jalan itu buat ngatur lalu lintas. Di Indonesia itu cuma hiasan. Garis putus-putus, mobil lewat. Garis lurus, mobil lewat. Trotoar, mobil lewat. Bahkan di beberapa daerah marka jalan itu kayak ujian anak SD, banyak coretan dari ban truk. Di Indonesia, klakson itu bukan cuma alat, tapi bahasa. Ada klakson tin artinya permisi.
Kalau tin-tin-tin itu minggir lu. Kalau ting itu biasanya ibu-ibu nyetir dan kita semua dalam bahaya. Motor dan mobil di jalan itu kayak pasangan toksik. Mobil sebel sama motor yang suka nyalip senaknya. Motor sebel sama mobil yang belok tanpa lampu sein. Ujung-ujungnya klakson-klaksonan, teriak-teriakan, tapi besok ketemu lagi. Lo tahu siapa yang paling bikin tegang di jalan? Ibu-ibu naik motor. Lo nggak pernah tahu kemana mereka akan belok. Bahkan kayaknya mereka juga nggak tahu. Mau ke kiri lampu sein kanan, mau ke kanan lampu sein mati. Yang lebih serem lagi, ada ibu-ibu yang naik motor sambil bawa 3 anak, 2 galon air, 1 tas belanjaan, dan tetap bisa main HP. Jadi intinya jalan raya di Indonesia itu bukan sekadar tempat lalu lintas, tapi ajang ujian mental. Dari mulai klakson, zebra cross, ibu-ibu nyetir, semua ngajarin kita satu hal, sabar itu penting. Jadi kalau kalian lagi di jalan, jangan marah-marah, santai aja, senyum aja, meskipun dalam hati menangis. Terima kasih, ayo let's go, sampai jumpa lagi.